Bagi penghobi ikan hias, tahun 2023 ini ada 3 jenis ikan yang diprediksi masih menjadi favorit, yaitu ikan cupang, gupi, dan cana. Alasannya, cupang dan gupi sudah memiliki organisasi lokal juga internasional yang menaungi. Sementara cana, nilai jualnya masih sangat tinggi, sedangkan stoknya juga terbatas. Tenang, gak perlu bingung. Buat pecinta ikan hias yang suka berburu harga murah, ada baiknya main deh ke pasar ikan hias Parung yang ada di Bogor. Pasar yang telah berdiri sejak 18 tahun ini memiliki koleksi ikan hias paling komplit dan memiliki reputasi sebagai yang terbesar di Asia Tenggara dengan ratusan pedagang dan 270 lapak ikan hiasnya. Pasar ikan Parung, saya pernah dengar sih yang katanya pasar ikan terbesar gitu ya, se-Asia Tenggara gitu ya. Pernah, kebetulan kemarin aku pernah beli ikan juga di sana. Para pedagang ikan hias Parung awalnya berjualan di pinggir jalan tanpa lapak. Mereka membuka lapak ikan hiasnya di tepi jalan Desa Waru, Kecamatan Parung. Penghobi dan pembudidaya ikan bernama Haji Darmo lalu berinisiatif mendirikan pasar ikan hias sederhana di lahan seluas 800 meter miliknya. Ia lalu mengajak para penjual ikan hias untuk bergabung dengan sewa lapak yang sangat murah, Rp2.000 saja per hari. Tahun demi tahun, dengan promosi besar-besaran, pasar ikan hias Parung menjadi terkenal. Jumlah pedagang pun bertambah menjadi ratusan orang dengan omset miliaran rupiah. Sejarahnya waktu itu terbentuknya 2004. 2004 itu masih becek, masih agak kumuh lah. Nah kita perbaiki, kalau jalan itu jangankan sendal bagus, sendal murah aja copot. Nah kita bentuk dari 2011, kita tata, yang tadinya kehujanan sekarang nggak kehujanan, yang tadinya pedagang tidak terdaftar sekarang terdaftar. Sebenarnya sejarah pasar ikan hias di Parung Bogor ini mengingatkan saya dengan sejarah awal mula terbentuknya pasar-pasar tradisional di Indonesia. Ini polanya sama sebetulnya kalau kita lihat. Nah, pada tahun 2005 misalnya ya, kita ambil sebagai patokan di mana awal mula para pedagang ikan hias secara individu melakukan jual beli ya, berdagang ikan hiasnya di sekitar trotoar atau jalan emperan yang ada di Desa Waru, Parung Bogor. Nah, itu awal mulanya. Jadi memang pasar ikan hias di Parung ini pada awalnya tidak diorganisasi atau dikelola secara bersama ya atau profesional. Ketika pertama kali beroperasi, pasar ikan hias Parung dibuka malam hari. Namun mengingat kondisi lalu lintas yang penuh kemacetan, kini pasar dibuka 3 kali seminggu. Di hari Senin, Kamis, dan Sabtu dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Banyak orang datang ke pasar ikan hias Parung karena koleksinya yang lengkap. Mulai dari jenis ikan air tawar sampai ikan air laut. Hampir 10.000 jenis ikan hias bisa dipilih. 90%-nya adalah ikan air tawar. Apalagi harganya juga sangat terjangkau dibandingkan dengan pasar ikan hias sejenis. Mulai dari belasan ribu sampai puluhan juta rupiah, tergantung jenis ikannya. Kalau di alasan saya di sini lebih nyaman, tempatnya memadai. Kalau di Jatinegara kan trotoar, tempatnya jalan umum gitu. Kalau ini kan tempatnya pribadi, lahan-lahan pribadi, jadi lebih nyaman aja gitu. Karena dulu saya masuk ke eksportir karena sisa ikannya banyak di rumah. Sayang ya, saya waktu itu cari-cari pasar ikan, ternyata di daerah Parung ada. Saya buka di sini dan prospeknya lumayan rame. Sebelum dikenal sebagai sentra ikan hias di Indonesia, Kecamatan Parung memang memiliki potensi ekonomi unggulan di bidang perikanan, khususnya ikan lele. Didukung dengan sumber daya air yang baik dan lokasi yang sesuai untuk budidaya ikan. Selain budidaya lele, masyarakatnya lalu memelihara aneka jenis ikan hias untuk diperjualbelikan. Kecamatan Parung kemudian dikenal sebagai penghasil ikan hias unggulan di Jawa Barat. Dalam satu hari, ada ribuan pembeli berdatangan ke pasar ikan hias Parung.
Sumber perairannya ini sendiri juga masih penting ya kita pertimbangkan. Misalnya dari segi kadar keasaman dan kadar pH air yang dibutuhkan oleh ikan hias itu juga harus dipertimbangkan. Maka dari itu Parung Bogor ya atau Depok dan sekitarnya juga menjadi tempat yang cukup ideal bagi para pedagang dan juga pembudidaya ikan hias untuk mengembangkan usahanya di sana. Keberadaan pasar ikan hias Parung terbukti mampu menggerakkan roda ekonomi. Bukan cuma para pedagang ikan hias saja yang mendapat penghasilan, tapi juga memberi efek domino pada mata pencarian warga dengan adanya jasa tukang parkir, toilet umum, ojek, hingga tukang angkut barang. Hebatnya lagi, pedagang ikan hias pasar Parung kini sudah merambah pasar dunia dengan mengirim ikan hias sampai ke Malaysia, Filipina, dan Cina. Kalau penjualnya lingkar Jawa Barat aja, Bekasi ada, Depok ada, Tangerang ada, banyak sih Mbak. Kalau pembelinya se-Indonesia ada. Kalau paling laku ciri khasnya sekarang ini cenderung dipegang Cana. Kalau di sini nggak ngikutin ciri khas Mbak, ini pasaran aja yang booming apa, nah itu dia banyak di sini gitu. Kalau sekarang masih dipegang gabus Cana. Bagi Anda yang berminat berburu ikan hias di Pasar Parung, ada beberapa tips yang bisa dilakukan. Terlebih dulu cek jadwal operasinya ya, jangan sampai datang di hari yang salah karena akan berdampak pada harga jual ikan yang lebih mahal. Usahakan tiba di pasar ketika hari masih pagi untuk menghindari kepadatan pasar sehingga bisa memilih ikan hias dengan nyaman. Jangan lupa berkeliling terlebih dahulu agar mendapat perbandingan harga terbaik dari ikan hias yang menjadi incaran. Untuk varian ikan cupang, dibanderol mulai harga Rp5.000 saja per ekor. Namun jika ingin mendapatkan harga lebih miring, disarankan membeli secara grosiran akan jauh lebih murah. Satu kantong berisi 5 ekor ikan mas koki bisa didapat dengan harga Rp35.000 saja. Pasar ikan hias Parung itu terbesar, termurah, terlengkap. Kenapa bisa dibilang termurah? Karena 75% yang pedagang di pasar ikan hias Parung itu petani murni petani ikan. Dan 25%-nya itu pedagang yang boleh beli dari di sini, jual di sini. Biaya sewa lapak di pasar ikan hias Parung sekitar 2 juta sampai 2,5 juta per tahun. Terbilang murah karena pedagang bisa menempati lapaknya bersama-sama dengan pedagang lain dengan berbagi biaya sewa. Ketika pandemi COVID-19 melanda, para pedagang ikan hias di Parung sama sekali tak terpengaruh. Omsetnya justru malah meningkat, bisa mencapai 30 sampai 35 juta rupiah per hari. Terbukti, meski termasuk pasar tradisional, pasar ikan hias Parung bisa go internasional. Ada beberapa strategi bagaimana pasar-pasar tradisional bisa terus eksis ya. Yang pertama adalah dari segi bagaimana pasar ini bisa mengadakan supply chain atau rantai supply antara komoditas dari satu tempat ke tempat lain secara terus berkelanjutan sehingga pasokan komoditas yang dibutuhkan oleh masyarakat terus ada di pasar tersebut. Ada juga hal yang tidak kalah penting yaitu tentang promosi ya atau kampanye atau marketing terhadap pasar tersebut ya. Bisa dikatakan bahwa sebuah pasar juga butuh adanya pemasaran ya atau marketing. Jadi memang dua hal itu yang bisa menunjang keberlanjutan pasar tradisional menurut saya. Akses menuju pasar ikan hias Parung terbilang mudah dijangkau. Bisa dengan kendaraan pribadi atau angkutan umum. Beralamat di Jalan Pasar Parung, nomor 1-20, Desa Waru, Parung, Bogor. Yuk berangkat!